Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hada li hada wa ma kunna tadiyan hadanallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati atau yang terhormat Bapak Muhammad Iqmal Wawan STR Kom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah web programming. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dengan mata kuliah tadi web programming dengan judul sistem presensi. Di sini saya ada beberapa anggota atau disusun oleh yang pertama nama saya Ahmad Ujiansah, yang kedua ada teman saya Dimas Saputra, selanjutnya ada Fadlan Inzagi, ada Yogi. Baik, selanjutnya. Oke, di sini ada pembagian peran. Pembagian peran tadi membuat sebuah sistem presensi tadi. Seperti dari ini ada 4 orang, yaitu dari teman saya dari Padang, dia adalah seorang project leader atau integrator. Salah satu yang membuat project leadernya itu tentang setup Laravel dan database, struktur MVC, routing, middleware, terus integrasi seluruh model sistem. Yang selanjutnya dibantu atau dibuatkan lagi untuk model master datanya, yaitu tentang CRUD mahasiswa, terus CRUD dosen dan mata kuliahnya. Terus ada tampilan form dan validasi sederhana. Untuk saya sendiri, saya membuat modul presensi yang terdiri dari input presensi per pertemuan, status hadir, izin, sakit, alfa. Kemudian simpan data ke presensi ke sistem. Selanjutnya ada Yogi. Untuk Yogi itu mau membuat modul laporan dan cetak, yaitu tentang rekapan presensi per mata kuliah, laporan presensi, dan yang terakhir cetak atau ekspor laporan. Selanjutnya, di sini ada pendahuluan. Pendahuluan atau latar belakang penelitian, masalah utama yang ada di mahasiswa itu salah satunya adanya titip absen antar mahasiswa. Itu sering terjadi di kalangan mahasiswa atau dimanapun itu universitasnya. Terus yang kedua ada waktu dosen terbang untuk pemanggilan nama. Kertas absen rawan hilang dan sulit direkap. Tidak ada transparansi jumlah kehadiran. Kebutuhan web kenapa butuh website? Karena presensi lebih cepat atau sistem presensi ini lebih cepat dan efisien. Data akurat dan tersimpan otomatis. Selanjutnya riwayat hadir dapat dipantau real time. Untuk solusinya, membangun platform presensi berbasis website yang aman, transparan, dan mendukung administrasi kampus modern. Sini untuk rumusan masalahnya, definisi permasalahan di sini rumusan masalahnya bagaimana mengurangi kecurangan presensi seperti titip absen, lalu bagaimana mempercepat proses pencatatan kehadiran di kelas, bagaimana menyediakan rekap presensi yang rapi dan otomatis? Bagaimana meningkatkan transparansi informasi kehadiran bagi dosen dan mahasiswa? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian satu, untuk mengembangkan sistem presensi berbasis website sebagai alternatif presensi manual. Mempercepat proses pencatatan kehadiran di kelas, menyediakan rekap kehadiran secara otomatis dan terdokumentasi, meningkatkan transparansi informasi kehadiran bagi dosen dan mahasiswa, meminimalisir potensi kecurangan seperti titip absen.
Ya, untuk manfaat penelitian, bagi dosen mempermudah proses presensi dan rekap kehadiran. Dan bagi mahasiswa dapat melihat informasi kehadiran secara mandiri. Untuk universitas atau bagi kampus, data kehadiran terdokumentasi rapi dan siap untuk administrasi. Bagi sistem akademik, mendukung proses evaluasi akademik berbasis data atau secara umumnya meningkatkan efisiensi dan akurasi pendataan kehadiran. Untuk fungsi penelitiannya menjadi saran penerapan metode penelitian dalam mengembangkan atau pengembangan sistem presensi, memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi informasi di lingkungan akademik, menjadi referensi bagi institusi dalam peningkatan proses administrasi presensi perkuliahan, menjadi dasar dan acuan bagi penelitian selanjutnya terkait sistem presensi digital. Di sini untuk ruang hidupnya, ruang lingkup sistem ada login dan autentikasi pengguna, mengelola mata kuliah, dosen, dan mahasiswa, presensi perkuliahan, monitoring, rekap kehadiran, dashboard, presensi, ekspor data kehadiran. Untuk proses bisnis sistem presensinya itu yang pertama login untuk pengguna admin, dosen, login ke sistem. Terus setelah login, nanti akan muncul dashboard. Sistem menampilkan dashboard sesuai role. Ada ada role dosen, ada role admin. Untuk dosen ringkasan presensi dan grafik, admin monitoring data presensi. Untuk presensi dosen, dosen memilih mata kuliah dan pertemuan, lalu mengisi presensi mahasiswa. Dan rekap dan laporan, data presensi direkap dan dapat diekspor menjadi laporan PDF. Terus setelah semuanya berjalan semuanya, nanti dari role dosen dan admin akan mengakhiri dengan logout. Pengguna keluar dari sistem dengan aman. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Yogi. Boleh dilanjut, Kang Yogi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Rizky. Pada slide ini, jadi saya akan menjelaskan analisis sistem dari use case diagram. Use case ini tuh menggambarkan bagaimana sistem presensi akademik digunakan oleh dua aktor utama, ada admin dan dosen. Untuk aktor pertama adalah admin yang berperan sebagai pihak manajemen sistem. Admin harus melakukan login terlebih dahulu sebagai bentuk keamanan akses sistem, dan setelah berhasil, admin memiliki hak untuk mengelola data master, seperti data mata kuliah, data mahasiswa, dan data dosen. Selain itu, admin juga dapat melihat laporan presensi secara keseluruhan sebagai bahan administrasi dan evaluasi. Kemudian ada aktor kedua, itu adalah dosen yang berperan dalam operasional sistem. Dosen juga harus login untuk mengakses akun masing-masing. Setelah masuk, dosen dapat melakukan input presensi mahasiswa pada setiap pertemuan kelas. Selain itu, dosen juga dapat melihat rekap presensi mahasiswa yang diajar untuk memantau tingkat kehadiran. Dengan adanya use case ini, dapat terlihat dengan jelas pembagian hak akses dan tanggung jawab antara admin dan dosen, sehingga presensi dapat berjalan secara terstruktur, aman, dan efisien. Selanjutnya, Kang Rizky. Oke, untuk slide ini ditampilkan diagram activity yang menggambarkan alur proses aktivitas pada sistem presensi akademik. Diagram ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu alur menu presensi untuk dosen dan alur kelola data dosen untuk admin. Pada diagram activity ini, atau ya, menjelaskan alur eh, besarnya ya, sistem. Jadi menekankan peran aktor dari dosen dan admin. Untuk bagian pertama ada alur menu presensi untuk dosen. Proses ini tuh
dimulai ketika dosen melakukan login dan berhasil masuk ke halaman dashboard. Selanjutnya, dosen memilih mata kuliah yang diajar dan masuk ke menu presensi. Pada proses absensi, sistem menyediakan dua cara pengisian, yaitu dengan mengaktifkan fitur hadirkan semua mahasiswa untuk mempercepat atau melakukan pengisian secara manual satu persatu dengan status kehadiran seperti hadir, sakit, atau izin, dan apa. Setelah proses presensi selesai, data kehadiran akan disimpan ke dalam sistem. Dosen kemudian dapat langsung mencetak atau melihat laporan kehadiran mahasiswa sebagai output dari proses tersebut. Untuk bagian kedua adalah alur kelola data dosen untuk admin. Proses ini dimulai ketika admin melakukan login dan memilih menu kelola dosen. Pada menu ini, admin dapat melakukan manajemen data dosen yang meliputi penambahan data dosen baru, pengeditan data dosen yang sudah ada, serta penghapusan data dosen yang tidak diperlukan. Setiap perubahan data yang dilakukan akan langsung diperbarui dan disimpan secara otomatis ke dalam database. Dengan adanya diagram activity ini, alur kerja sistem dapat dipahami dengan jelas, mulai dari proses login hingga penyimpanan data, sehingga sistem berjalan secara terstruktur, efisien, dan terkontrol. Selanjutnya, oke, untuk slide selanjutnya ditampilkan ini diagram activity yang menggambarkan alur aktivitas pengguna dalam sistem presensi akademik. Diagram ini dibagi menjadi dua juga, dua bagian utama, yaitu alur menu presensi dari sisi dosen dan alur kelola data master dari sisi admin. Ini menjelaskan alur proses secara detail, lebih menekankan ke langkah-langkah aktivitas di sistem. Pada alur menu presensi dari sisi dosen, proses dimulai ketika dosen melakukan login dan berhasil masuk ke dashboard sistem. Selanjutnya, dosen memilih menu presensi dan menentukan mata kuliah yang sedang diajar. Dalam proses pengisian presensi, sistem menyediakan fitur hadirkan seluruh mahasiswa untuk mempercepat penginputan kehadiran. Selain itu, dosen juga dapat melakukan pengisian secara manual satu persatu apabila terdapat status khusus seperti sakit atau izin. Setelah proses presensi selesai, data yang telah diinput akan disimpan ke dalam database sebagai tahap akhir. Dosen dapat langsung mencetak atau melihat laporan presensi sebagai hasil dari proses tersebut. Kemudian bagian kedua, alur kelola data master dari sisi admin, proses diawali dengan melakukan login, kemudian dashboard pengelola sistem, kemudian admin bertanggung jawab dalam manajemen data master untuk meliputi data dosen, mahasiswa, dan mata kuliah melalui fungsi CRUD. Melalui fungsi CRUD, admin dapat menambahkan data baru, melihat data yang sudah ada, melakukan pembaruan informasi, serta menghapus yang tidak diperlukan. Setiap aktivitas pengelolaan data oleh admin akan langsung tersimpan dan diperbarui secara otomatis di dalam database, sehingga data sistem selalu akurat dan terintegrasi. Dengan adanya diagram activity ini, alur kerja sistem menjadi lebih jelas, terstruktur, dan efisien. Oke, mungkin segitu saja untuk penjelasannya. Kembali ke Kang Rizky. Oke, selanjutnya ya yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kang Fadlan. Baik, terima kasih Kang Rizky untuk kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi dari apa yang sudah dilakukan. Langsung saja saya akan mendemonstrasikan websitenya. Oke, baik, untuk tampilan awal dari website sistem presensi ini, mula-mula kita akan ditampilkan menu login untuk autentikansi role yang akan masuk ke dalam website sistem presensi. Oke, kita coba demonstrasikan untuk role admin terlebih dahulu. Kita masuk sebagai admin. Oh, ini salah. Baik, setelah admin login,
akan tampilan utama yang dimunculkan adalah dashboard, yang dimana dashboard admin ini menampilkan ringkasan kondisi sistem presensi, yang dimana ada rekap data, yaitu jumlah dosen yang berjumlah 2, lalu ada jumlah mata kuliah yang berjumlah 3, dan juga 160 data presensi yang sudah diinput. Dan di bawahnya juga ada statistik presensi per mata kuliah, yang dimana ini menunjukkan perbandingan dari presensi yang sudah diinput per mata kuliah. Misalkan di mata kuliah kecerdasan buatan atau AI, ini baru terinput total presensi 32. Sedangkan yang konsep keamanan informasi dan web programming sudah 64 atau selesai. Lanjut ke master data, yaitu ada kelola mahasiswa, yang dimana di menu mahasiswa atau data mahasiswa ini berfungsi untuk mengelola data dari mahasiswa. Yang dimana di sini ada fitur cari seperti biasa. Kita coba cari Yogi saja, dan akan langsung muncul otomatis yang dicari. Kembalikan, dan kita coba seperti biasa, ada CRUD, ada create, read, update, dan delete. Kita coba untuk tambah mahasiswanya dengan NIM 1037006, berarti 10 misalkan 51, dengan nama Gifahri Aditya, kelas reguler dengan jurusan teknik informatika, lalu kita simpan. Dan mahasiswa atas nama Gifahri sudah ditambahkan. Kita bisa edit menjadi misalkan non reguler. Kita simpan kembali, dan data otomatis berubah, dan kita bisa hapus. Kita coba satu lagi, misalkan 3 periksa, misalkan reguler informatika. Kita coba untuk periksa ini untuk dihapus, akan muncul notifikasi untuk konfirmasi sebelum menghapus data. Kita pilih OK, dan mahasiswa atas nama Riksa telah terhapus. Lanjut ke menu dosen, yang dimana menu dosen ini untuk mengelola data dosen. Seperti halnya di mahasiswa, ada fitur cari, ada fitur tambah, ada edit, dan hapus. Kita akan demonstrasikan coba menambah dosen. Kita masukkan NIDN-nya, kita misalkan coba masukkan atas nama Bu Siti dengan data dam NIDN. Kita simpan. Bu Siti sudah tertampil. Akan bisa kita edit, NIDN-nya bisa kita rubah, misalkan jadi belakangnya 4. Nah, untuk fitur tambah dosen ini sudah include dengan pembuatan akun dari dosen. Misalkan tadi kita baru saja menambahkan dosen atas nama Siti Nur dengan NIDN tersebut. Nah, kita buat untuk otomatis membuat email dan password untuk login. Nah, di sistem kita untuk emailnya menggunakan NIDN dengan belakangnya @gmail.com. Nanti kita akan coba untuk login dengan role dosen atas nama Siti Nur. Kita lanjut ke mata kuliah, yang dimana menu ini untuk mengelola data mata kuliah atau kelas,
yang terdaftar dalam sistem. Seperti biasa ada fitur pencarian atau search, ada fitur tambah, edit, hapus, dan di sini ada fitur detail, yang dimana untuk detail ini tuh untuk menampilkan detail dari mata kuliah yang dimana ada berisikan kode mata kuliahnya, nama mata kuliahnya, dosen yang mengampunya, dan ada mahasiswa yang terdaftar mengikuti mata kuliah tersebut. Kembali kita coba demonstrasikan menambahkan mata kuliah. Masukkan misalkan dengan kode mata kuliah tersebut, nama mata kuliahnya, visualisasi data dan informasi, dan kita coba masukkan atau pilih pengampunya Bu Siti Nur. Simpan. Pertama kita coba satu lagi, misalkan K6 dengan mata kuliah sistem multimedia, pilih dosen dengan Bu Siti Nur lagi, kita simpan. Nah, karena belum diinputkan peserta, maka kita inputkan terlebih dahulu lewat dari detail kelasnya, lalu kita tambahkan peserta atau mahasiswa. Dengan kita bisa menceklis mahasiswa yang mana yang akan mengikuti mata kuliah tersebut. Kita simpan dan sudah terdaftar. Oke, data mata kuliah atau menu mata kuliah sudah ke situ. Kita lanjut di menu laporan presensi, yang dimana menu laporan ini ada dua kategori, yang satu untuk admin yang ini, dan satu lagi untuk dosen, nanti kita akan peragakan. Dan di menu tampilan laporan presensi ini menampilkan rekap dari presensi atau untuk monitoring presensi seluruh dosen dan mata kuliah. Dan di sini tertampilkan bahwa per dosen dan per mata kuliah tercatat atau terekap, misalkan ada untuk mata kuliah kecerdasan buatan ada 8 dari 16 yang sudah diinputkan presensinya. Maka di sini muncul keterangan belum lengkap, sedangkan untuk mata kuliah web programming dan konsep keamanan informasi sudah lengkap, di mana ada 16 per 16 input presensi yang sudah dilakukan. Untuk role dari sisi role admin sudah selesai. Kita coba untuk login yang dosen. Dan tadi yang saya bilang bahwasanya untuk tadi tambah dosen akan otomatis membuatkan email dan password untuk login dosen tersebut, yang dimana emailnya tuh memakai NIDN dosen tersebut dan dengan ditambah @gmail.com, dan dengan password default yaitu password 123. Nah, kita langsung ditampilkan menu dashboard, yang dimana isinya ada ringkasan aktivitas presensi dari dosen tersebut, yang dimana Bu Siti Nur ini memiliki 2 mata kuliah dan pertemuan yang belum terisi atau belum terinput. Dan di sini ada aksi cepat, yang dimana ada di kolom sidebar. Kita langsung coba aja, karena belum terisi. Kita lakukan presensi, kita coba yang visualisasi data. Nah, ini akan muncul menu untuk misalkan tampilan dari mata kuliah yang tadi dipilih, dan ada di pilihan pertemuan keberapa dan mahasiswanya. Kita buat ada atau memiliki fitur hadirkan semua. Jika diklik akan otomatis menghadirkan semua mahasiswa. Jika tidak, bisa dipilih manual satu persatu.
Kita coba masukkan presensi. Kita lihat rekapnya dan mahasiswa terhitung atau terinput hadir satu kali. Dan kita coba satu kali lagi misalkan untuk jika pertemuan yang sudah diinputkan sudah terisi, maka otomatis untuk pilihan pertemuan absensi di mata kuliah yang tadi akan otomatis ke link ke yang belum terisi. Kita coba hadirkan lagi. Kita lihat rekap sudah masuk. Oke, untuk menu presensi sudah cukup, sudah selesai. Lanjut ke menu laporan presensi. Nah, menu laporan saya atau menu laporan presensi saya itu dimana untuk ringkasan presensi mata kuliah yang diampu oleh dosen pengampu yang login atau Bu Siti Nur. Dimana di sini bisa terlihat ada data-data mata kuliahnya, berapa presensi yang sudah terinput, dan bisa melakukan ekspor PDF. Kita coba, dan ekspor PDF ini akan mendownload otomatis presensi atau rekap yang ada di laporan saya. Dan bisa kita lihat akan muncul PDF seperti ini dan bisa langsung di print. Oke, sekian dari demonstrasi yang saya presentasikan. Saya kembalikan ke Kang Rizky selaku moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kang Fadlan atas pemaparan materinya. Terus selanjutnya dijelaskan pertandingan yaitu yang selanjutnya kata yaitu Kang Mas. Oke, boleh kami Mas. Silakan. Baik, terima kasih untuk Kang Rizky sudah mempersilahkan. Sebelumnya saya akan izin share screen dulu. Apakah untuk share screen-nya sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik, untuk penjelasan codingan ini, saya akan mulai dengan bagian root atau bisa disebut dengan web.php. Nah, untuk bagian root ini ada bagian out. Nah, out ini berfungsi untuk mengaktifkan fitur login, register, dan juga logout dari Breeze. Nah, fungsinya supaya hanya user yang terdaftar yang bisa masuk ke dalam sistem. Lalu ada bagian public, bagian sini. Nah, ini tuh untuk jika membuka, maka otomatis akan diarahkan ke halaman login. Ini mencegah akses langsung ke sistem tanpa adanya login. Lalu bagian ada authenticated user. Nah, ini teh berfungsi untuk semua root di dalamnya hanya bisa diakses setelah em, si user login. Jadi, user yang tidak login tidak akan bisa mengakses dashboard dan juga fitur lainnya. Lalu di sini ada bagian admin area. Nah, di bagian admin area ini em, ada lumayan banyak ya. Yang pertama itu ada indeks. Indeks itu untuk menampilkan data mahasiswa. Lalu ada create. Create itu untuk menambah data. Lalu ada store. Ini untuk me- me- mengupdate data ke database. Lalu ada bagian edit untuk mengedit data mahasiswa. Lalu ada bagian update untuk mengupdate ketika ada perubahan di data mahasiswa dan juga ada destroy untuk menghapus data mahasiswa yang sudah tidak diperlukan. Lalu ada bagian dosen. Untuk bagian dosen itu sebenarnya sama seperti mahasiswa. Ada bagian index untuk menampilkan data dosen, lalu ada create, lalu ada store untuk menghubungkan ke database atau mengupload ke database. Terus ada edit, dan juga ada update dan juga destroy. Lalu di bagian mata kuliah, nah di bagian mata kuliah ini
di bagian indeks ada untuk mengelola mata kuliah, terus ada mengelola peserta mata kuliah, terus bisa menambah mata kuliah ke mahasiswa ke mata kuliah. Lalu di bagian laporan admin, ini admin bisa melihat laporan dan juga mencetak PDF. Lalu di bagian dosen area, bagian ini dikhususkan untuk user dengan role dosen. Nah, di daerah sini ada presensi. Di bagian indeks itu untuk menampilkan daftar mata kuliah yang diajar. Lalu ada di lalu ada untuk input presensi mahasiswa, lalu juga kita bisa bisa melihat rekap presensi per mata kuliah. Lalu di bagian laporan dosen, ini untuk upload ini tuh gunanya untuk melihat laporan dosen. Jadi presensi dosen per mata kuliah dan juga ini ada laporan saya dan PDF itu untuk mengupload dalam bentuk PDF. Lalu di bagian profil BRIS itu untuk update profile, edit profile, update profile dan juga untuk menghapus profile. Lalu kita akan lanjut ke bagian controller. Nah, di sini karena kontrolnya banyak, saya akan menggunakan salah satunya yaitu dosen, controller dosen. Nah, untuk kontrol dosennya itu yang pertama ada bagian fungsi indeks. Nah, fungsi indeks ini untuk menampilkan daftar dosen dan juga fitur pencarian dari sini sampai ke sini. Nah, dan juga lalu kita lanjut ke bagian fungsi create. Ini untuk menampilkan halaman form tambah dosen. Lalu ada ke bagian fungsi store. Ini untuk menyimpan dosen baru ke database. Prosesnya melalui validasi input seperti NIDN, wajib dan harus unik. Lalu ada nama tuh wajib. Lalu ini ada simpan dosen. Nah, yang di sini ini yang tadi rekan saya jelaskan. Jadi, ketika kita membuat dosen baru, maka otomatis akan dibuatkan akun dengan emailnya akan NIDN yang seperti saya Fadlan jelaskan tadi. Jadi nidn@gmail.com untuk passwordnya adalah password 123. Lalu lanjut ke fungsi edit. Nah, fungsi edit ini untuk memperbarui data dosen apabila akan ada perubahan. Lalu ada fungsi update. Nah, fungsi update ini untuk memperbarui data dosen. Jadi kan tadi udah diedit, lah di update itu untuk memperbarui data dosen. Lalu ada yang terakhir ada fungsi destroy untuk menghapus data dosen apabila sudah tidak diperlukan lagi. Lalu kita akan lanjut ke bagian indeks dashboard bagian dosen. Yang bagian sini adalah CSS. Jadi mungkin tidak akan saya jelaskan. Kita akan langsung ke bagian header. Nah, untuk bagian header ini fungsinya untuk menampilkan judul halaman dan sistem. Contohnya kan di sini ada data dosen dan juga ada daftar dosen yang terdaftar dalam sistem. Lalu ada bagian toolbar. Nah, di bagian toolbar ini berisi dua elemen utama nih. Yang pertama adalah fitur pencarian atau search yang bisa kita cari berdasarkan NIDN atau mungkin nama. Tujuannya untuk memudahkan admin
memudahkan admin dalam mencari data dosen. Lalu ada bagian tombol data dosen. Ini tuh untuk link menuju form tambah data dosen. Lalu ada bagian tabel. Nah, bagian tabel ini untuk menampilkan data dosen dalam bentuk tabel dengan kolom nomor, NIDN, nama, dan juga aksi. Nah, di bagian aksi ini terdapat bagian edit, lalu ada bagian delete, dan juga bagian delete. Nah, di bagian terakhir ini adalah data dosen belum tersedia ketika belum ada data dosen yang ada. Jadi ketika dosen belum ditambahkan, maka data ini yang akan tersedia. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penjelasan yang kurang. Eh, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizky. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Dimas atas pemaparan codingannya. Oke, untuk selanjutnya eh, terakhir yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulannya, dari berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem presensi berbasis website mampu menjadi alternatif untuk menggantikan metode presensi manual. Sistem ini mampu mempercepat proses pencatatan kehadiran, mempermudah rekapitulasi data, serta meningkatkan transparansi dan akurasi informasi kehadiran mahasiswa. Selain itu, implementasi sistem ini juga mampu mengurangi potensi kecurangan seperti titip absen, serta mendukung pengelolaan administrasi akademik secara lebih modern dan efisien. Ya, cukupkan. Terima kasih. Sebelum penutupan, saya ada kata-kata motivasi terlebih dahulu. Bantulah sedikit, bantulah banyak orang. Kalau tidak bisa bantu banyak orang, sedikit orang. Bantulah sedikit orang. Kalau tidak bisa bantu sedikit orang, seorang atau satu orang. Bantulah satu orang apabila tidak bisa bantu satu orang, diri sendiri. Bantulah diri sendiri. Kalau tidak bisa bantu sendiri, minimal jangan menyusahkan orang lain. Oke, cukupkan sekian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.